Shalom adik-adik semua, selamat sore. Tentunya adik-adik semua dalam keadaan sehat kan? Puji Tuhan. Nah, hari ini kita jumpa lagi, kita mau beribadah. Yuk adik-adik semuanya, sebelum kita ibadah kita berdoa dulu ya. Semua matanya ditutup, tangannya dilipat. Bapa di dalam surga, terima kasih buat sore ini. Kami masih diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu. Kami mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Biarlah ibadah kami boleh berkenan kepadamu dan menyukakan hatimu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yuk adik-adik, kita akan nyanyi satu pujian. Yesus pokok dan kita carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Nah, anak-anak semua, adik-adik semua, kita mau belajar untuk terus bertumbuh di dalam Tuhan supaya kita bisa menghasilkan buah-buah yang lebat ya. Yuk sore ini kita mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita sebelumnya berdoa dulu ya. Yuk kita nyanyi satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku,
Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Terima kasih Bapa di surga, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin kami semua Tuhan, supaya kami boleh mengerti akan pesan firman-Mu pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 13 ayat 1-8. Perumpamaan tentang seorang penabur. Ada seorang penabur benih keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah seekor burung dan memakannya sampai habis. Sebagian benih itu jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, sebagian lagi dari benih itu jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu, dan semak duri itu menghimpitnya sampai mati. Lalu sebagian lagi, benih itu jatuh di tanah yang baik, bertumbuh dan berbuah. Ada yang 100 kali lipat, 60 kali lipat, ada juga yang 30 kali lipat. Matius 13 ayat 18-23, Yesus menjelaskan arti perumpamaan ini. Kepada setiap orang yang mendengarkan firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah
Orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu, sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Nah, adik-adik semua sudah mendengarkan firman Tuhan tadi kan? Ya, firman Tuhannya kita melihat sebuah video ya, bagaimana Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan kepada murid-muridnya tentang seorang penabur. Bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Nah, kalau kita mau menghasilkan buah, pastinya kita harus bertumbuh dulu kan? Bertumbuh menjadi kuat, menjadi besar, baru menghasilkan buah ya. Nah, tapi bagaimana supaya kita bisa bertumbuh menjadi kuat dan menjadi besar? Anak-anak harus menyiapkan hati. Tanah hati yang subur seperti benih yang jatuh di tanah yang subur itu bisa tumbuh dan menjadi besar, akhirnya menghasilkan buah berlipat kali ganda. Nah, tanah yang subur itu adalah seperti hidup kita, hati kita yang disiapkan untuk setiap firman Tuhan yang kita dengar. Kalau kita mendengarkan firman Tuhan, jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Jangan mendengarkan firman Tuhan sambil main-main, sambil guyon. Tapi dengerin firman Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Lalu kita mengerti isi firman Tuhan itu, pesan firman Tuhan itu penting. Harus kita mengerti. Setelah kita mengerti, kita harus melakukannya setiap hari. Kalau kita taat melakukan firman Tuhan, maka hidup kita akan menghasilkan buah-buah kebaikan yang Tuhan mau dari hidup kita. Anak-anak mau? Ya, pertama apa? Pertama kita dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengerti, dan baru kita bertumbuh dan menghasilkan buah yang lebat. Kenapa kita harus menghasilkan buah yang lebat? Karena firman Tuhan katakan di dalam kitab Matius 7 ayat 19, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Waduh, adik-adik semua mau? Anak-anak semua mau dibuang ke dalam api? Enggak mau kan? Jadi gimana caranya? Ya itu dia pesan firman Tuhan hari ini. Adik-adik, anak-anak semua, kita harus menyiapkan hati kita supaya setiap benih firman Tuhan yang masuk itu kita mengerti, kita bertumbuh dengan cara melakukan firman Tuhan. Yaitu apa melakukan firman Tuhannya? Yaitu bagaimana supaya kita mengerti? Kita harus baca kitab suci, baca Alkitab setiap hari. Seperti pujian di awal, kita harus baca kitab suci setiap hari, berdoa setiap hari. Maka di situ iman kita timbul, iman kita tumbuh, dan akhirnya menghasilkan buah yang lebat. Jadi hanya itu caranya adik-adik, kita percaya sama Tuhan Yesus. Karena firman Tuhan tadi sudah kita dengar, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jangan sampai itu terjadi buat kita semua ya. Puji Tuhan, adik-adik, firman Tuhan sampai di sini. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kita berdoa dulu ya. Yuk lipat tangannya. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan firman-Mu. Buat kami semua mengerti akan pesan firman-Mu Tuhan. Untuk firman-Mu itu boleh tertanam di dalam hati kami semua, bertumbuh dan menghasilkan buah-buah yang lebat. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat berkat dan anugerah-Mu. Kami mau menjadi anak-anak-Mu Tuhan yang taat dan setia kepadamu. Belajar untuk selalu membaca firman Tuhan. Berdoa setiap hari.
karena itu yang menjadi sumber kekuatan buat kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semua, anak-anak semua, sampai kita ketemu lagi minggu depan ya. Tuhan memberkati.